Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Pemprov Kalsel melalui Badan Kesbangpol Kalsel mengadakan rapat koordinasi penegakan hukum terkait protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 untuk suksesnya Pilkada Serentak 2020 yang aman dari COVID-19. Sementara itu pula pemirsa, Bawaslu KPU berkomitmen untuk tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. Pasalnya sebagai penyelenggara hajatan pemilu ini harus netral, profesional, dan harus sesuai aturan yang ada. Rakor ini digelar di satu hotel di Banjarmasin, dihadiri Gubernur Kalsel Sahbiri Nur, serta partai pengusung dan tim pemenangan calon, pihak KPU dan Bawaslu Kalsel. Rakor memilih tema sosialisasi peraturan KPU RI nomor 10 tahun 2020 dan peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2020, serta koordinasi penegakan hukum protokol kesehatan. Gubernur Sahbiri Nur menyatakan perlu kerjasama dan sinergi untuk memastikan pengendalian COVID-19 dapat berjalan dengan tepat. Karenanya rakor ini sangat penting untuk menjaga agar tidak muncul klaster baru. Kita berupaya maksimal mungkin bahwa pilkada ini berjalan dengan aman, lancar, memenuhi standar protokol kesehatan. Ini yang sangat penting sekali, yang harus kita jaga semua, dan ini nggak bisa kita sendiri-sendiri. Ya, kita nggak ada boleh ego di sini. Kita harus bekerja sama dengan baik, saling ini untuk menghasilkan penyelenggaraan pilkada nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Provinsi Kalsel Heriansah berharap melalui rakor ini bisa melandaikan kurva penyebaran COVID-19 di daerah ini. Pilkada ini tetap berjalan, agenda nasional COVID-19 kita dapat memutus rantai. Sehingga perlu koordinasi antara KPU, Bawaslu, pengamanan dari Polda, kemudian dari partai-partai politik, pemenangan paslon, sehingga mempunyai satu kesamaan persepsi dalam penanganan COVID-19 serta menyukseskan pilkada. Jadi kita harapkan pilkada damai dan aman itu bagi kita akan terlaksana. Turut hadir Kapolda Kalsel Irjen Pol Niko Apinta, Ketua DPRD Kalsel Supyan Haka, serta jajaran Forkopimda dan sejumlah undangan lainnya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Islam Kalsel Haji Muhammad Hasan di Banjarmasin mengingatkan para kontestan pemilihan kepala daerah 2020 untuk tidak melakukan politik uang, tapi bersainglah secara baik sesuai aturan. Di samping itu, Ketua Umum Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Banjarmasin, Irwan Ansyari, mengajak kader Pramuka untuk mengajak netralitas menjelang dan saat Pilkada tahun 2020 ini. Praktek politik uang ternyata masih menjadi ancaman dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Dan jika tidak terkendali akan menjadi ancaman serius terhadap demokrasi. Diingatkan kepada para kontestan di pemilihan kepala daerah 2020, jangan melakukan politik uang, tapi bersainglah secara baik sesuai aturan. Hal tersebut seperti ditegaskan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Islam Kalimantan Selatan, Haji Muhammad Hasan di Banjarmasin. Permasalahan terkait dengan Pilkada 2020, kita menginginkan kemarin sesuai apa yang kita sampaikan di Bawaslu Kalsel maupun KPU Kalsel, kita minta semua kandidat, semua tim sukses, yang pertama untuk bersaing secara sehat, dan yang kedua tidak melakukan kampanye hitam, dan yang sangat utama tidak melakukan money politik. Karena yang namanya money politik adalah baik di hukum agama jelas-jelas haram, dan di dalam undang-undang pun akan dipidana maksimal 3 tahun penjara. Nah, untuk itulah kepada tim sukses, kepada semua kandidat untuk berhati-hati, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan suasana yang aman dan kondusif di Kalimantan Selatan, mari kita jaga secara bersama-sama. Pada masyarakat juga diminta jangan takut menjadi pelapor ketika menemukan praktek politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Pihak KPU, Bawaslu, anggota DPRD meminta masyarakat tak perlu khawatir memberikan informasi jika menemukan hal itu untuk diproses hukum.
Apalagi bagi pemberi maupun penerima politik uang mendapat ancaman hukuman pidana minimal 3 tahun penjara. Rijali Apandi, Banjar TV. Rencananya Kalimantan Selatan akan menyelenggarakan pilkada untuk memilih pemimpin daerahnya di tahun 2020 ini. Untuk itu, Ketua Umum Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Banjarmasin, Irwan Ansari mengajak kader Pramuka untuk menjaga netralitas menjelang dan saat pilkada tahun 2020 ini. Pihaknya mengaku menyambut gembira pesta demokrasi khususnya di Kota Banjarmasin. Dan Kepramukaan Banjarmasin mengaku bersifat netral terhadap seluruh kandidat atau calon. Pihaknya berharap seluruh kandidat dan calon kepala daerah, khususnya Kota Banjarmasin ke depan, agar lebih bersemangat dan memberikan perhatian yang semakin baik lagi kepada gerakan Pramuka. Ya, terima kasih kakak-kakak Pramuka tentu menyambut gembira pesta demokrasi, khususnya di Kota Banjarmasin. Sekali lagi kami dari Kepramukaan tentu sikap netral terhadap seluruh kandidat atau calon. Yang kami harapkan tentu seluruh kandidat atau calon kepala daerah khususnya Kota Banjarmasin ke depan akan lebih bersemangat, lebih memberikan perhatian yang semakin baik lagi kepada Pramuka. Terima kasih. Pihaknya mengingatkan anggota Pramuka untuk meneladani jiwa perjuangan para pahlawan yang berkorban hanya untuk NKRI tanpa ada membawa kepentingan apapun. Dan anggota Pramuka harus memiliki prinsip siapapun yang akan terpilih maka merupakan bagian dari bangsa. Rijali Apandi, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Banjarmasin dinilai masih belum aman dari penyebaran COVID-19. Kendati sudah banyak kelurahan yang berstatus zona kuning dan hijau. Tak heran jika pelayanan administrasi kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin masih dilakukan secara online atau via WhatsApp. Guna menjamin kesehatan warganya dan para petugas, pelayanan dokumen kependudukan di kantor Disduk Capil Kota Banjarmasin belum bisa dilakukan secara tatap muka. Sekarang masih dilakukan secara online atau via WhatsApp. Kebijakan ini dilakukan lantaran tak ingin mengambil risiko kemungkinan terjadinya penularan COVID-19. Mengingat Banjarmasin dinilai masih belum aman dari penyebaran virus corona. Kendati rata-rata sudah ada kelurahan yang berstatus zona kuning dan hijau. Pelaksana tugas Kepala Disduk Capil Kota Banjarmasin, Iwan Fitriadi, saat ditemui memastikan pelayanan sistem online ini sangat mudah dan tidak membuat repot warga yang ingin mengurus dokumen kependudukannya. Iwan juga mewanti-wanti jika dalam pelayanan sistem ini ada warga yang terkendala atau mengalami kesulitan agar jangan menghubungi orang lain. Pasalnya jika itu dilakukan, dikhawatirkan akan mempersulit diri dan bahkan bisa mengeluarkan biaya. Sampai hari ini semua pelayanan dokumen kependudukan itu masih bernuansa WhatsApp atau pelayanan secara online. Kami ingin memastikan bahwa pelayanan online bernuansa WhatsApp ini mudah, tidak sesulit yang barangkali ada sebagian orang membayangkan dengan online ini merepotkan nih. Tidak, kami bisa pastikan selama masa pandemi ini yang memang pelayanan tatap muka itu belum diperbolehkan, semua pelayanannya bernuansa WhatsApp atau online. Nah, harapannya adalah jangan sampai masyarakat misalnya saja ketika di dalam pelayanan WhatsApp ini ada kendala, ada kesulitan, agar jangan menghubungi orang lain. Menghubunginya adalah ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Iwan menambahkan, mengingat tidak semua warga melek teknologi, selaku PLT pihaknya sudah menempatkan petugas agar bisa melayani warga yang mengalami kesulitan dengan sistem tersebut. Mohail, Banjar TV.
Pemirsa, Pemko Banjarmasin kembali menyalurkan bantuan kepada wirausaha baru binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Perikanan berupa alat produksi yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Ibnu Sina di kantor DKP 3 Jalan Pangeran Hidayatullah, Banjarmasin. Dan di samping itu pula pemirsa, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel terus bergerak serius membantu pembangkitan ekonomi masyarakat di tengah pandemi, termasuk mendorong digitalisasi sektor UMKM. Pemerintah kota kembali menyalurkan bantuan kepada wirausaha baru binaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin. Bantuan alat produksi tersebut secara simbolis diserahkan langsung Wali Kota Ibnu Sina di kantor DKP 3 Jalan Pangeran Hidayatullah, Banjarmasin. Menurut Wali Kota Ibnu Sina, program bantuan WUB ini untuk tahun keempat dilaksanakan di 7 SKPD. Salah satunya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Selama kurun waktu 4 tahun yang ikut program ini sudah mencapai 2.847 WUB. Di masa pandemi saat ini banyak WUB yang terdampak. Harapannya masih dapat terus bertahan dalam mengelola usahanya. Selain itu kualitasnya juga semakin bagus dalam segi pembinaannya untuk fokus pada mutu sehingga produksi yang dihasilkan dapat memenuhi pasar retail modern. 7 SKPD ini yang menghandle dalam Pokja Wirausaha Baru. Selama 4 tahun ini sudah ada 2.847 peserta yang mengikuti program ini, dan inilah sebetulnya soko guru daya tahan ekonomi Kota Banjarmasin. Walaupun sebagiannya juga terdampak, tetapi paling tidak dengan sama-sama bergandengan tangan dengan pemerintah kota, dengan program-program support, stimulus ekonomi dan lain sebagainya, mudah-mudahan mereka bisa bertahan dan ekonomi Banjarmasin bisa kembali seperti sedia kala. Sementara itu, PLT Kepala DKP 3 Kota Banjarmasin menyatakan bantuan WUB ini sudah tersebar di 5 kecamatan yang menjadi wilayah binaannya. Selain bentuk bantuan tersebut, sebelumnya peserta WUB juga sudah mendapatkan BIMTEK terkait usaha yang akan dilakukannya tersebut. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin di tahun keempat kami tetap melaksanakan kegiatan itu. Oleh sebab itu salah satu kegiatannya adalah memberikan bantuan kepada wirausaha baru yang sudah kami persiapkan. Jadi hampir di semua kecamatan itu mendapatkan fasilitas masyarakat yang ada di sana yang layak untuk diberikan bantuan. Oleh sebab itu kami tidak serta-merta begitu saja memberikan bantuan, tapi mereka sudah mendapatkan bintek secara langsung oleh dari dinas, itu baik itu dari penyuluh maupun dari narasumber lainnya. Gitu. Harapannya melalui bantuan alat produksi ini, wirausaha baru yang dibinanya dapat terus memacu semangat untuk meningkatkan produksinya. Mohail, Banjar TV. Selanjutnya kita simak bersama, Disdik Banjarmasin belum mengizinkan sekolah belajar tatap muka setelah pariwara berikut ini.